pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir. Dan juga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, untuk hari ini kan cukup semua. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan dan kita semua terhindar dari penyakit. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita, yaitu ke pembelajaran 2, yang mana kita akan membahas mengenai kebersamaan di rumah. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas kebersamaan di rumah Siti. Nah, sekarang yang kita bahas, kita lihat di pembelajaran 2 ini kita akan membahas mengenai cerita fabel. Nah, kamu nanti mengetahui apa itu cerita fabel atau dongeng. Nah, cerita dongeng biasanya kamu dengarkan. Nah, biasanya dongeng mau tidur. Siapa di sini anak-anak ibu yang sebelum tidur ada dibacakan dongeng oleh orang tuanya? Ada? Tidak ada. Nah, jadi di sini ada si Putri namanya. Dia siswa SDN Nusantara. Nah, si Putri ini sangat suka mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh ibunya sebelum tidur. Nah, jadi dongeng ini biasanya kita sering melihat atau mendengar. Dongeng ini untuk cerita tidur. Siapa yang orang tuanya suka membacakan dongeng, dia nyenyak tidurnya. Sekarang dongeng ini banyak jenis-jenisnya. Apa saja? Salah satunya adalah dongeng binatang atau sering disebut dengan fabel. Nah, apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan dan tokoh-tokohnya diceritakan berbagai jenis hewan. Yang menjadi tokohnya hewan-hewan. Nah, hewan apa saja? Ular dan tikus. Ular, tikus, apa lagi? Kelinci. Kanguru, apa lagi? Kancil. Nah, banyak jenis hewannya. Cerita dalam fabel itu termasuk cerita jenis fiksi. Nah, apa lagi itu cerita fiksi? Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Si pengarang ini menceritakan hewan-hewan itu hanya khayalannya saja. Apa yang ada di pikirannya dia buat menjadi sebuah cerita. Misalkan cerita ular dan tikus, apakah benar ular dan tikus ini bisa bercerita berdua? Tidak. Tidak, di dunia nyata tidak. Nah, jadi itu hanya khayalan sang penulis saja. Nah, itu dia pengertian dari cerita fabel itu. Sekarang bagaimana ciri-cirinya? Nah, cerita fabel ini menggunakan hewan sebagai tokohnya. Dan tahu kita tadi apa saja hewannya. Dan tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Dalam cerita fabel itu yang menjadi tokohnya itu bercerita seperti watak manusia, seperti sifat-sifat manusia. Gimana sifat kita manusia? Ada yang baik, ada yang usil, ada yang jahat. Nah, memiliki alur cerita lagi cerita fabel ini. Ada alurnya, jelas dari awal kemana dia sampai dia akhirnya. Yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam cerita. Jadi, di dalam cerita fabel ini kita memiliki ada pesannya yang dapat kita petik, ada pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu dia ciri-ciri cerita fabel. Nah, kita membaca cerita fabel ini di pembelajaran ini dengan membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Yaitu dengan menyuarakan tulisan yang dibaca dengan ucapan, intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan atau dapat menangkap maksud dari cerita yang disampaikan. Jadi, kamu membacanya dengan suara yang keras, suara yang lantang, dengan intonasi dan ucapan yang jelas. Nah, itu dia membaca nyaring. Nah, sekarang coba kamu dengarkan
ibu berperan sebagai ular dan ibu berperan sebagai tikus. Kamu simak bagaimana ibu membacanya. Tentunya dalam membaca kita memperhatikan tanda titiknya, tanda komanya. Nah, jadi ibu perhatikan, nanti kamu cobakan di depan kelas bagaimana cara membaca nyaring, membaca dengan suara, intonasi, dan kelancaran membacanya. Nah, dengarkan semuanya. Perhatikan ke depan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak ingin menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk memangsamu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Kembali berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Dulu ular, sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau hanya harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, dari cerita, dari yang ibu bacakan itu, jelas ceritanya? Jelas suara ibu sampai ke belakang? Jelas. Nah, itu dia. Jadi, dapat kamu mengambil apa informasi yang ada di dalam cerita fabel itu? Apa coba pesan yang dapat kita ambil di sana? Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita di atas dunia ini harus hidup saling membutuhkan. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Itu dia pesan yang ada di sana. Sekarang bisa kita praktekkan di depan? Bisa. Nah, coba sekarang kelompok Abid, Afik, dan Alicia.
Bahkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan lagi mengacak. Kalau hanya mengacak, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Bahkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar mengendak-endak mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau itu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya bisa kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku kau berada hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku ya. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Ya, itu dia yang dibacakan oleh temannya. Jelas sampai ke belakang? Jelas. Nah, sekarang kita lihat lagi. Silakan, ini duduk dulu. Nah, kita coba lagi Eca, Farhan, dan Fadil. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular, sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam seekor semut pun bisa. Sang ular sangat
Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Si jelek sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu bukankah kita bisa berteman, dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakan pun kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu. Maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut, kita berikan dulu tepuk tangan buat teman-teman yang semuanya sudah bagus, sudah bisa membacakannya dengan suara yang nyaring. Nah, tetapi masih ada dari anak-anak ibu yang membacanya terbata-bata. Nah, kita tingkatkan lagi, kita berlatih lagi bagaimana membacanya supaya kita bisa lancar membaca. Nah, jelas bagaimana intonasi kita membaca. Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak ibu cari kembali apa saja cerita-cerita fabel yang ada yang kamu temui. Boleh kamu cari di majalah atau kamu cari di buku cerita yang ada di rumah, atau kamu cari di koran atau apa aja cerita fabel yang ada. Nah, kamu baca cerita itu, kamu ambil apa maksud dari cerita itu, atau apa isi dari cerita itu, atau apa pesan yang dapat kita ambil dari cerita yang kamu baca tadi. Apa pesannya? Kita tidak bisa hidup sendiri. Apalagi pesannya? Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Apa kan rasa suaranya, Nak? Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh Mencari makanan. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu berusaha. Jangan kita pantang menyerah. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan disimpan bukunya. Nah, silakan disimpan bukunya. Kita berdoa